Teknologi selalu mengalami perkembangan dari abad ke abad. Perkembangan yang paling mencolok terdapat di ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimulai pada abad ke-14, perkembangan iptek sudah semakin jelas. Di Eropa, Renaissance yang menjadi titik awal perkembangan iptek. Kemudian perkembangan ini terus terjadi dari abad ke abad. Bahkan sampai saat ini, perkembangan ini sudah mencapai revolusi industri atau biasa disebut 4.0. Revolusi industri sudah tidak mengembangkan alat dan mesin, tetapi sudah beranjak ke dunia digital yang bersifat maya, seperti bot, smart machine, dan alat-alat lainnya yang bersifat maya. Revolusi industri semakin meningkat ketika kebutuhan manusia terhadap keefisienan dan kepraktisan semakin meningkat. Tempatnya bukan main. Berbagai macam kemajuan di berbagai bidang mengikuti kemajuan teknologi di era 4.0. Orientasi manusia yang semula berpusat pada alat-alat konvensional berpindah ke alat-alat digital. Berbagai macam bidang berlomba-lomba memanfaatkan kemajuan teknologi hingga revolusi industri memasuki Indonesia secara perlahan. Namun kemajuan dan manfaat dari revolusi industri 4.0 juga memiliki efek negatif yang harus diwaspadai oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Globalisasi merupakan penyebab masuknya revolusi industri 4.0 di Indonesia. Di Indonesia, efek negatif tersebut dapat dilihat dari akhlak generasi muda yang kian hari kian memudar. Dan perlu dikhawatirkan juga para generasi muda tidak dapat mempertahankan nilai leluhur dan juga nilai nasionalisme yang kian hari kian memudar. Ketidaksiapan akan revolusi industri 4.0 menjadi salah satu faktor utama penyebab permasalahan ini. Cara menjawab permasalahan tersebut sangat dibutuhkannya peran para teladan di era ini. Selain itu, nilai dasar negara yaitu Pancasila juga menjadi kunci untuk mempertahankan nilai nasionalisme dan juga untuk mempertahankan nilai leluhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan fondasi kuat oleh generasi muda untuk mempertahankan kedaulatan negara. Berbagai upaya menghidupkan dan memelihara nilai-nilai Pancasila harus tetap dilakukan agar jiwa nasionalisme terhadap Indonesia tetap terjaga. Pancasila sebagai dasar negara dapat terus ditanamkan terhadap generasi muda. Salah satu contohnya melalui pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. Kita ketahui bahwasannya pendidikan Indonesia mewajibkan pendidikan Pancasila, dan itu merupakan salah satu bentuk kekhawatiran pemerintah. Ketika pendidikan Pancasila tidak terdapat di sistem pendidikan Indonesia, ditakutkan rasa nasionalisme dan juga nilai leluhur bangsa Indonesia sulit ditanamkan dan juga sulit dihidupkan pada generasi muda. Pendidikan dari sejarah Pancasila juga penting untuk diajarkan agar mengenang dan terus mengingat bagaimana Pancasila dibentuk. Sejarah akan Pancasila memiliki peranan dalam terus menghidupkan Pancasila pada setiap warga Indonesia. Lahirnya Pancasila bukan dengan cara yang damai dan tenang, namun dengan semangat perjuangan dan pengorbanan para pejuang bangsa. Dengan terus diungkitnya sejarah ini, akan lebih mudah untuk mengajak para generasi muda untuk terus memahami dan mengamalkan nilai-nilai pada Pancasila. Pendidikan sejarah Pancasila juga penting untuk membangun karakter seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan awal dari terbentuknya Pancasila adalah menentukan haluan hidup bangsa ini, yang berarti juga bahwa Pancasila adalah pedoman dalam bernegara. Mempelajari sejarah Pancasila akan mengajarkan bagaimana sifat pantang menyerah para pejuang dan mengusir penjajah. Sikap yang diambil oleh para pejuang bangsa yang enggan menyerah dengan kondisi pada saat itu dapat dijadikan contoh dari teladan oleh para penerus bangsa. Melalui mata pelajaran ini, diharapkan para generasi muda
dapat mempelajari proses terbentuknya Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pembelajaran mengenai Pancasila, terutama sejarah Pancasila, Pancasila juga dapat ditanamkan ke generasi muda dengan cara bela negara. Mungkin kegiatan ini lebih sering dikenal di masyarakat dengan pelatihan militer dan kedisiplinan yang ketat, namun sebenarnya bela negara sudah diajarkan oleh sejak sekolah dasar. Bela negara dapat berupa pengalaman norma-norma masyarakat di kehidupan sehari-hari. Salah satu tanda bahwa bela negara telah diterapkan dalam generasi muda adalah sopan santun yang tertanam pada diri mereka. Kegiatan lain seperti pramuka juga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam penanaman bela negara. Kegiatan pramuka yang mengutamakan kerjasama dan penanaman norma-norma pada masyarakat memicu terbentuknya karakter bangsa yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dapat terus diamalkan dengan terus memperdalam pengetahuan tentang Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif perkembangan revolusi industri 4.0 yang tengah terjadi saat ini. Mudahnya akses internet yang menghubungkan dunia luar akan sangat berisiko menurunkan kualitas karakter generasi muda. Maka dari itu dibentuklah suatu solusi dalam menjaga jiwa nasionalisme pada generasi muda, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Indonesia. Dengan begitu, masyarakat Indonesia dapat menghadapi revolusi industri 4.0 dengan lebih siap.